Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat dompet dengan tampilan yang simple tapi cukup elegan juga. Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Di sini aku gunakan benang poli di double dengan hakpen nomor 6. Untuk alat dan bahan yang digunakan di video ini silahkan cek link deskripsi ya. Terus kita buat slip knot. Lalu buat 26 rantai. Nah, di sini sudah jadi 26 rantai. Kemudian kita tambahkan, lalu tambahkan satu rantai. Kemudian kita gunakan teknik back bump. Kita lewati satu rantai yang ditambahkan tadi dan buat single crochet di masing-masing lubang. Nah, di sini sudah dibuat sampai ujung. Lalu kita tambahkan satu rantai dan dibalik. Kita buat single crochet lubang pertama. Lalu buat masing-masing single crochet. Kita buat sampai ujung. Dan di sini sudah kita buat. Dan ini yang terakhir. Berikutnya kita tambahkan satu rantai dan dibalik. Kita buat single crochet di lubang pertama. Lalu kita buat motif spike. Kita masukkan ke lubang yang bawah seperti di video. Dan kita lanjutkan ke lubang berikutnya. Kemudian untuk berikutnya lagi kita masukkan ke lubang yang di bawahnya. Lakukan seperti yang sebelumnya. Lubang di atas, sekarang lubang di bawahnya. Kita lakukan sampai ujung. Dan ini dihitung untuk motif spike pertama, baris motif spike pertama. Kemudian tambahkan satu rantai dan dibalik. Kembali buat motif spike. Di atas untuk pertama, di bawah untuk yang kedua, kemudian di atas dan di bawah. Kemudian kita akan gunakan teknik seperti yang tadi sampai panjang ke atas. Dan ini hasilnya saya gunakan untuk 42 baris dari motif spike. Lalu kita lanjutkan di ujung baris ke-42 tadi, kita buat satu rantai, kemudian kita balik dan kita buat masing-masing lubang satu single crochet. Karena kita akan membuat single crochet mengeliling sebanyak 2 putaran. Ini untuk putaran pertama. Kita buat sampai ujung. Dan ini kita mau bereskan di baris yang tadi. Nah, untuk satu sisi persiginya kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke sisi yang kedua. Kita buat single crochet di rantai yang sama. Untuk lubang yang besar ini kita buat 2 single crochet di masing-masing lubang. Kita buat sampai ujung. Dan ini untuk lubang terakhir. Kita buat 2 single crochet. Kemudian di sisi berikutnya, sisi yang ketiga, kita buat single crochet seperti di video. Kemudian satu single crochet di lubang berikutnya.
Dan kita masukkan untuk ujung benang ini supaya rapi, dia masuk ke dalam lilitan benang yang dirajut. Buat sampai ujung, dan ini kita sudah sampai ujung. Sudut kita buat 2 single crochet di lubang yang sama. Kemudian kita langsung buat di lubang yang besar ini 2 single crochet, dan seterusnya kita buat sampai ujung. Nah, ini kita sudah melakukan putaran di keempat sisi. Dan bentuknya kita mempunyai 2 sisi persamaan, atas dan bawah, begitu pula kanan dan kiri. Nah, berikutnya kita tambahkan 2 single crochet di sudut. Kemudian untuk sisi yang lubang-lubang besar ini, untuk putaran kedua ini kita buat satu lubang diisi dengan 1 single crochet. Jadi kita buat kaitan yang besar. Di sini saya mengganti dengan hakpen yang lebih besar, tapi bisa menggunakan hakpen yang sama asal kita kasih kelonggaran untuk kaitannya. Kita buat sampai ujung seperti di video. Dan kita masuk ke ujung. Ini untuk lubang terakhir. Lalu saya ganti dengan hakpen yang lebih kecil lagi untuk sisi berikutnya, dengan ukuran yang sama dengan sebelumnya. Sudut kita buat 2 single crochet. Kemudian kita isi di sisi yang berikutnya masing-masing 1 single crochet. Dan ini sudah sampai ujung, kita isi 1 single crochet. Dan untuk sudut kita kasih 2 single crochet. Kemudian kita ganti lagi dengan hakpen yang besar. Kita loncat ke lubang yang besar, yang di bawahnya. Kita buat sampai ujung. Dan ini yang terakhir, lubang yang besarnya. Kemudian ganti lagi dengan hakpen yang ukuran kecil, yang nomor 6 tadi. Sudut kita kasih 2 single crochet. Dan untuk sisi terakhir ini kita kasih single crochet di masing-masing lubang. Kemudian ujungnya kita rapihkan. Rapihkan seperti yang di video. Dan ini untuk hasilnya. Untuk ukuran lebarnya 17 cm kurang lebih, dan untuk panjangnya 22 cm kurang lebih. Dan ini adalah sisi yang baiknya, kita gunakan untuk sisi baiknya di luar. Kemudian sisi yang satunya lagi kita akan buat untuk bagian dalam. Di sini kita akan membuat pembatas untuk ruang. Kita gunakan hakpen dengan ukuran kecil. Di sini saya memakai nomor 4. Kemudian kita buat slip knot. Lalu ambil titik tengah. Kita buat single crochet melalui lubang di garis miring seperti di video. Garis miring tadi bisa kita dapatkan di bagian
vertikal pada motif spike. Kemudian masukkan dan kita kunci. Lalu kita buat satu rantai. Kemudian buat single crochet di lubang berikutnya melewati lubang yang seperti sebelumnya. Satu rantai. Buat single crochet di lubang yang seperti sebelumnya lagi. Satu rantai. Buat single crochet lagi. Lakukan sampai ujung dan hati-hati jangan sampai tembus kaitannya ke bagian yang belakang. Kita buat sampai ujung, dan di sini kita udah skip, kemudian kita tambahkan satu rantai, dan ini yang terakhir kita buat single crochet karena kita tidak sampai ujung untuk membuat garis pembatas ini. Kemudian kita ganti hakpennya dengan nomor 6. Kita buat satu rantai, kemudian dibalik, dan kita buat single crochet di masing-masing lubang. Kita buat sampai ujung. Dan ini yang terakhir lubangnya. Kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan satu rantai, kemudian kita balik. Kita buat single crochet lagi di masing-masing lubang. Dan kita akan buat sampai tinggi ke atas sesuai dengan tinggi yang diinginkan. Dan di sini saya sudah selesai. Saya menggunakan ukuran 7 cm. Kemudian kita akan tutup, tambahkan 2 rantai dan gunting. Tapi kita sisakan untuk panjang benangnya karena nanti kita akan kaitkan ke pinggir dompetnya supaya pembatasnya lebih kokoh. Kita buat sisi yang sampingnya, kita beri untuk benang yang panjang. Tambahkan 2 rantai, kemudian kita gunting. Lalu untuk sisi yang pendeknya, seperti biasa kita rapihkan. Kita selipkan ke lubang-lubang kaitan. Kemudian untuk ujungnya di sini saya menggunakan bensin untuk dibakar supaya dia bisa menempel. Dan ini dia hasilnya. Kita akan membuat sisi. Seperti ini. Saya sudah mencobakan terlebih dahulu.
dan kita akan praktikkan bersama-sama di sisi yang sebelahnya lagi. Pertama-tama kita buat atau kita ambil 2 titik tengah dengan cara menyamakan kedua sisi. Kita samakan dengan ukuran rantai yang besar ini. Nah, di sini sudah ketemu dengan 2 titik tengah. Kemudian kita gunakan hakpen nomor 6 buat slip knot. Dan kita masukkan ke satu rantai sebelah kanan sesudah tanda yang kanan, satu rantai sesudah tanda yang kanan. Kita kunci seperti ini. Lalu kita buat slip stitch di rantai yang sama. Kemudian tambah satu rantai. Buat slip stitch lagi, tambah satu rantai, buat slip stitch lagi yang ketiga ini, dan tambah satu rantai, lalu slip stitch lagi dan satu rantai. Nah, di sini kita sudah masuk baris pertama sebanyak 8 rantai, kemudian masuk slip stitch ke sisi dompet. Kita slip stitch lagi, tambah satu rantai, kemudian kita balik. Buat slip stitch di rantai ke-8 dan rantai ke-7. Kemudian 4 rantai berikutnya kita buat single crochet. 1, 2, 3, 4. Dan untuk 2 rantai terakhir ini kita isi dengan slip stitch. 1, 2. Kemudian kita slip stitch ke sisi bagian dompetnya. Tambahkan satu rantai dan putar. Berikutnya kita buat sama menggunakan pola yang seperti sebelumnya. Slip stitch di 2 rantai berikutnya. Kemudian single crochet di 4 rantai berikutnya. Kemudian slip stitch di 2 rantai berikutnya. Kemudian kita slip stitch ke sisi dompet. Tambah satu rantai, kemudian balik. Kita buat sampai atas, sampai sisi dompetnya terpenuhi dengan menggunakan rumus yang seperti tadi, 2 slip stitch, 4 single crochet dan 2 slip stitch lagi. Dan ini untuk yang terakhir, baris yang terakhir. Kemudian kita slip stitch ke sisi dompetnya. Kita kunci dan kita gunting. Nah, di sini
kita masukkan untuk pembatas ruangnya yang tali sebelumnya kita lebihkan. Pertama-tama kita keluarkan dulu dua-duanya, kemudian kita ikat dan kita keluarkannya melalui dua lubang, jadi nanti tidak akan terlalu kelihatan, melalui dua lubang yang berdekatan, dan kita sesuaikan dengan tinggi yang telah dibuat untuk batas ruangnya. Kemudian kita masukkan lagi untuk ujung benangnya dan kita rapihkan dengan cara dibakar lagi untuk ujungnya. Dan ini dia hasilnya, sisinya sudah saya rapihkan. Kemudian kita akan buat single crochet mengeliling untuk bagian atasnya. Masukkan benang seperti ini, kemudian kunci, kita buat single crochet di lubang pertama atau lubang yang sama dengan dimasukkan benang pertama tadi. Kita buat sekeliling single crochet. Jangan lupa untuk ujung benangnya kita ikut sertakan dalam jalinan kaitnya supaya hasilnya rapih. Dan ini untuk sisi yang terakhir masih di putaran pertama. Dan ini untuk lubang terakhir. Kemudian kita slip stitch, lalu masuk putaran kedua, kita tambahkan satu rantai, buat single crochet di rantai pertama, kemudian diisi rantai berikutnya dengan single crochet lagi mengeliling. Dan ini sudah di skip untuk ujung putaran kedua. Kemudian slip stitch, tambahkan satu rantai, buat single crochet di rantai pertama, buat sekeliling di putaran ketiga ini single crochet masing-masing lubang. Dan ini sudah di slip stitch untuk putaran ketiga. Masuk ke putaran keempat ini kita akan buat single crochet dengan teknik back loop. Seperti yang di video. Dan ini untuk putaran terakhirnya di sisi terakhir. Kemudian kita rapihkan ujungnya. Untuk putaran ini kita masukkan dengan cara memakai jarum. Kita masukkan ke lubang yang ditandain ini, ke bawah lubang yang ditandain ini. Lakukan serapih mungkin dan ini hasilnya. Dan ini bisa muat untuk 2 HP. Lanjut kita pasangkan sleting. Di sini saya sudah menjahitkan ujung sletingnya. Di sini saya menggunakan jarum pentul untuk membantu dalam pemasangan resletingnya dan nanti jahit serapih mungkin. Dan ini dia hasilnya.
Kemudian untuk ujung resleting sisinya ini kita rapihkan menggunakan lem tembak supaya tidak terbuka. Dan tentunya untuk hasilnya lebih rapi lagi. Lanjut kita akan buat lubang untuk kaitan handle tali dompet. Kita buat pertama-tama kita keluarkan benang dari dalam keluar. Ambil titik tengah, lalu kita lewati 2 lubang. Lalu di lubang keempat ini kita masukkan lagi benangnya. Jadi lebarnya kurang lebih ada 4 lubang untuk lebar benang ini. Kemudian kita ikat di bagian dalam. Ikat tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Kemudian kita keluarkan lagi untuk jarum, untuk benang yang ada di jarumnya. Kita keluarkan di lubang yang sama, yang keempat. Kemudian kita akan isi lebaran benang ini dengan menggunakan tusuk veston. Lakukan seperti di video. Untuk benangnya kita simpan di atas, kemudian kita kaitkan dari bawah. Simpan benangnya dari atas, kaitkan dari bawah. Kita buat sampai terisi. Kemudian kita masukkan ke bagian dalam. Kita kunci lagi dengan cara diikat dan kita rapihkan. Untuk membuat tali dompetnya bisa dilihat di link tutorial yang ada di kolom deskripsi ya. Untuk talinya di sini saya menggunakan 4 lembar. Dan ini dia hasilnya untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.